Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban pada tahun 1444 Hijriah. Nah, di sini saya tidak membacakan testimoni dulu ya. Karena sebentar lagi kan ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu hendaknya kita ya teman-teman benar-benar berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan berbagai amalan baik dengan cara seperti sholat, berzikir, baca Al-Quran, berdoa, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebab pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat pencatat takdir untuk memperbarui catatan kita ya teman-teman. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah atau Laila Mubarakah. Malam tersebut disebut juga dengan malam pembebasan atau Lailah Baro'ah. Disebut malam yang diberkahi atau mubarakah karena di dalamnya itu turun rahmat Allah, turun keberkahan, turun kebaikan, turun pengampunan dari Allah bagi manusia, jin, dan penduduk bumi yang lainnya ya teman-teman. Nah, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pembebasan. Karena pada malam tersebut Allah membebaskan orang-orang yang celaka dari siksanya ya teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa pada malam yang penuh rahmat itu ya teman-teman. Nah, kalau di pesantren saya dulu waktu saya masih di penjara suci itu, setelah maghrib kita kan jamaah di musola ya. Nah, setelah kita sholat berjamaah, kita berzikir, berdoa, kemudian ubudiyah itu mimpin baca Yasin 3 kali ya teman-teman. Terus sebelum kita membaca surat Yasin itu diniatkan. Yang pertama niatnya itu ubudiyah itu waktu itu berniat untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, kehilafan, kemaksiatan, dan perbuatan yang dilakukan. Memohon ampun yang utama. Kemudian baca Al-Fatihah dan membaca Yasin sampai selesai teman-teman. Dan kemudian yang kedua, ubudiyah itu niatnya itu untuk minta umur panjang buat kita semua. Minta diberikan umur panjang yang berkah, rezeki yang berkah, dan kemudian minta kebaikan-kebaikan di dunia dan untuk di akhirat. Lalu membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sampai selesai ya teman-teman. Terus setelah selesai surat Yasin kedua, terus niat lagi yang ketiga, yaitu memohon kepada Allah untuk keselamatan di dunia dan di akhirat ya teman-teman. Kemudian setelah doa itu tadi memohon keselamatan di dunia dan di akhirat, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sampai selesai ya teman-teman. Nah, di malam nisfu Sya'ban itu di pesantren itu memang membaca surat Yasin 3 kali karena kalau pas di pesantren itu dinamakannya ini pergantian rapot ya teman-teman.
malam nisfu Sa'ban itu bergantian rapot. Nah, selama setahun itu rapot kita tuh nilainya gimana? Banyak hasil yang baik atau banyak hasil yang buruk gitu. Nah, setelah malam nisfu Sa'ban kita mendapatkan rapot yang baru ya teman-teman. Nah, karena di situ kita memohon untuk ampunan pada Allah, ketika setelah malam nisfu Sa'ban kita mulai rapot kita yang baru itu dengan kebaikan-kebaikan ya teman-teman. Kita berusaha untuk berbuat baik. Nah, setelah malam nisfu Sa'ban kan 2 minggu kemudian kan bulan puasa ya teman-teman. Nah, benar-benar bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang agung, yang dimuliakan oleh Allah ya teman-teman. Maka dari itu banyak para ulama ini menyebutnya itu bulan Rajab adalah bulannya untuk istighfar, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi atau bulan untuk bersolawat kepada Nabi. Untuk bulan Ramadan itu adalah bulannya umatnya Nabi, yaitu untuk memperbanyak baca Al-Quran ya teman-teman. Kenapa disebut bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi? Karena pada bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran ya teman-teman. Nah, di situ sebelum bulan Ramadan datang, sebelum Ramadan tiba, kita bersihkan hati kita dulu untuk memohon ampun kepada Allah ya teman-teman. Nah, di situ saya kan sudah dapat ilmunya dari pesantren itu. Ternyata setelah saya pergi ke Hong Kong ya, di majelis itu, karena saya kan setiap tanggal merah, setiap hari Minggu libur ya, jadi saya pergunakan untuk ke majelis lah. Kemudian pas di situ kan, waktu itu kan pas bulan Sya'ban ya, ternyata di bulan Sya'ban pas di majelis itu, tepatnya di majelis Taipo ya teman-teman, di situ ternyata amalannya tuh sama kayak di pesantren saya yang saya lakukan ya teman-teman. Di majelis itu pas sholat maghrib itu berjamaah, imamnya perempuan ya teman-teman. Kadang ya saya yang disuruh ngimami, kadang ya kalau saya lagi udzur ya adalah yang lain untuk ngimami. Nah, setelah itu di majelis Taipo itu, setelah berzikir, setelah sholat fardu, membaca seperti yang di pesantren itu teman-teman, yaitu berniat untuk memohon ampun kepada Allah yang pertama, terus baca ya Al-Fatihah, terus baca Yasin, terus yang kedua meminta panjang umur yang barokah, rezeki yang barokah, dan minta kebaikan yang lain, terus baca Al-Fatihah dan Yasin sampai selesai. Dan yang ketiga juga gitu teman-teman, memohon keselamatan dunia dan akhirat, kemudian baca Al-Fatihah dan baca Yasin sampai selesai. Waktu itu yang mimpin di majelis Taipo itu teman saya bernama Ibu Susi, beliau dari Lampung ya teman-teman. Nah, cukup segini aja ya teman-teman sharing saya tentang bulan Sya'ban ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan diamalkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.